Yo, welcome back di Hip Hop Hooray. Masih barengan sama gue, Yako. Dan Tutuan 13. Dan sekarang kita mau memperkenalkan segmen kita namanya Under the Radar. Wih, ini adalah segmen di mana kita memperkenalkan rapper-rapper berbahaya yang mungkin kalian belum pernah kenal namanya atau mungkin sudah kenal. Ya, kita akan ajak ngobrol. Program-program berbahaya. Apa? Program-program berbahaya. Pokoknya yang berbahaya dan luput dari perhatian media kita yang ambil. Betul, supaya lebih menyala. Gua menyala, paling menyala. Supaya lebih menyala. Dan di episode kali ini kita ada siapa nih, Ko? Kayaknya langsung aja kita freestyle kali ya. Boleh, Sabi. We got Tabib Q. Halo. Apa kabar? Baik. Sedap. Kita sudah kedatangan ada Tabib Q sama Aikid. Gimana kabar, sehat? Sehat kita. Itu yang paling penting. Kita lagi piknik ke Kuningan ini, Om. Weh, ngapain? Main aja. Jauh juga ngopinya ke Kuningan. Kuningan ngopi. Iya, jadi kedai kopi kita tuh yang di Cirebon tiap Rabu emang tutup. Jadi makanya kita jalan-jalan gitu. Jadi kita ber-12 naik motor ke Kuningan bareng-bareng. Wah. Keren. Motor. Jadi ini ya sambil rally, apa sih namanya kok rally? Konvoy. Konvoy rally. Wah, jaga jarak kan tuh? Kalau Iya. kalau motor jaga jarak lo gimana? Ya sambil gandengan apa tahu ya kan? Oke. Q sama Aikid dengar-dengar punya program baru nih. Seru. Iya. Ya, namanya Rima Gejrot. Yo, you know who it is? It's your boy, Aikid, Rima Gejrot. Boleh ceritain dikit nggak? Oke, jadi sebenarnya Rima Gejrot itu kita bikin waktu di Jakarta lagi Jakarta Cyber deh awal-awal kayaknya itu. Yang season 4 itu. Kita suka bikin cyber juga di Cirebon. Anak-anak kita sih kolektif Project You aja. Namanya Rima Gejrot. Cuma kita jadi nggak fokus ke situ karena waktu itu 2017 kita lagi pengen bikin event Hip Hop Gejrot. Gitu. Jadi kita tenaganya karena kita bukan anak IO ya, jadi kayaknya lebih fokus ke Hip Hop Gejrot dulu deh. Jadi Hip Hop Gejrot emang kita fokusin, makanya bulan tahun 2017 itu 4 kali Hip Hop Gejrot ya. Agustus, September, Oktober, November kita gejrot di 4 bulan itu sampai Rima Gejrot ini terbengkalai tersisihkan. Jadi ya. Oke, dan kala itu event ya bentuknya ya, karena ya udah belum COVID juga kan, belum pandemik Iya, kan. benar. Ngumpul-ngumpul gitu. Sekarang kayaknya kemarin pas pandemi kita mikir ngapain ya, terus NK ngasih ide karena ngeliat video yang lama kan. Ini jalanin lagi aja bang. Oh itu ya. Oke. Jadi akhirnya kita jalanin lagi nih. Tapi konsepnya dibikin beda. Jadi nggak cyber tapi kayak semacam kita ngasih tema di chorus atau di hooknya. Nah dari situ teman-teman bisa nge-rap sesuai tema yang kita kasih. Gue sama Aikid yang kasih temanya di chorus. Jadi bentuknya akan lagu gitu. Jadi mereka akan nge-rap 16 bar atau 8 bar tapi ngikutin tema lirik chorusnya kita udah bikin gitu bro. Wah, menarik banget. Jadi lirik udah dibikin. Ya, Atau temanya. Oh, liriknya bebas ya, rappernya kan bikin sendiri Bebas. gitu. Ini teman-teman rapper yang ngisi nantinya siapa aja nih? Nah, itu kita buka sih. Jadi kita emang belum berani. Kita kayak lebih kayak pingin bikin grup sendiri Rima Gejrot supaya teman-teman tuh bisa dapat materinya langsung dari kita gitu. Oh, oke. Tapi ada kemungkinan nggak bahwa program ini nanti akan melebar keluar gitu, ngelibatin teman-teman di sosial media mungkin? Pasti. Wih, keren. Biar kita bisa silaturahmi sama teman-teman rapper semuanya. Iya, jadi nggak cuman yang ada di grup Rima Gejrot pengennya, kita juga pengen yang lain juga ikutan karena ini perdana. Jadi gue sama Aikid pengen kayak belajar dulu nih gimana sih bikin konten kayak gini gitu. Makanya gue belum berani untuk nge-blast dulu gitu. Tapi kalau misalnya jalan 1-2 episode jalan, kayaknya seru kalau ngelibatin yang
yang dari teman-teman dari Instagram gitu, dari sosial media. Oke, jadi ini nanti bentuknya akan ada di Instagram. Sorry, di YouTube ya. Ya, nanti akan kita compile. Jadi kita akan minta akapela mereka masing-masing kirim via email atau WhatsApp kita, terus setelah itu mereka kirim visual, mereka kirim akapela, kita tempel di musiknya. Kita akan pilih nanti, kita yang pilih. Jadi misalnya ada 10 rapper kirim gitu, kita akan pilih maksimal 4 rapper ya di dalam satu lagu. Jadi kita compile, kita susun rapper pertama berapa nih, siapa nih persatu, kedua, ketiga sampai jadi Wah, seru banget, Jadi seru. dalam satu lagu itu ada bisa 4 rapper. Bisa 3-4 rapper dengan tema yang sama tapi ya udah beda-beda aja gitu, dia dengan persepsi dia yang berbeda-beda gitu ya. Terus visualnya juga ditempel. Mereka record sendiri Pak. Ya itu setelah sih, boleh video session dia nge-rap, boleh video lirik juga nggak apa-apa karena kita lebih terima ke audionya sebenarnya. Oke. Nah, itu berarti beatnya dari mana tuh? Nah, itu dia. Nah, beatnya kita sih minta dukungan teman-teman beatmaker sih. Keren. Jadi yang pertama itu emang kita nggak sengaja karena NK idein, tapi ide pertama dari Magejut episode pertama itu muncul dari iKid. iKid waktu itu ngulik-ngulik ya. Iya, nyari beat, dapat beatnya dari Bang Leste waktu itu. Oh, amen. Leste, terus dia waktu itu datang dengan lirik 16 bar. Punya lirik nih Bang, gimana? Oh oke. Ini jadiin konten pertama aja di Magejrot. Tapi chorusnya gimana? Yuk kita bikin. Jadi kita pindah ke studio, kita bikin chorusnya. Jadilah itu chorus dan verse dia 16 bar. Nah, karena ini episode perdana, jadi gue sebagai host dan iKid sebagai hostnya juga, kita nge-rap juga di sini. Jadi kita nyumbang pemanasan dulu lah gitu. Pembukaan kita nyumbang nge-rap 16 bar di situ. Jadi ya ada dua rapper lagi. Di episode pertama ada NK, ada Ongker. Oh, asik ya, seru. Jadi sebenarnya itu kita pilih 4 rapper awal itu sebagai officialnya. Official itu dalam arti gini, nanti kita akan bikinin Zoom meeting gitu barengan sama beatmakernya, sama rapper-rappernya. Kita pemain rimanya. Kita ngobrol di situ via Zoom. Kita cuman jadi 4 rapper, sama beatmakernya. Kita akan nge-zoom ngobrol bareng di situ, kita record, kita download hasil rekamannya, kita tempel sama video yang sudah kita compile, terus kita upload ke YouTube, paling gitu. Jadi kontennya nggak cepet-cepet banget Bang, agak lama lah jadi kontennya. Oke. Oh, jadi Zoom meetingnya itu ya sebagai apa ya? Ya tambahan visual aja gitu. Kayak hip hop Korea sekarang kan, ini inspirasinya dari hip hop Korea sih, kayak ngobrol. Jangan suka gitu, nggak enak. Lu punya lagu. Jangan suka gitu, nggak enak kita nih. Jadi gimana sih lu bikin tema kayak gini, lu bikin liriknya berapa lama ya, kayak gitu lah. Oke. Wawancara lah Bang. Iya. Oh, berarti seru banget, selain materi lagunya dapat, materi ngobrol-ngobrol juga dapat ya. Asik banget sih. Jadi intinya kita silaturahmi itu kan maksudnya pengennya begitu. Jadi rapper itu bisa ngobrol sama beatmakernya, terus bisa kenal, terus juga beatmaker juga punya perspektif yang beda. Oh, rapper ini dengan tema begini dia ngambilnya begini ya, gitu. Kok galak ya? Oh, ini kok kalem ya, kan bisa kayak gitu sebenarnya. Itu yang mau diulik sih. Ada pernah nggak mungkin ya nggak tahu, mungkin baru nyoba. Gimana kalau ternyata ada kendala tuh di pas udah lo milih nih, ada 4, ternyata 2 orang di dalamnya itu lagi ada isu berdua, mereka punya beef to each other gitu. Tapi lo kumpulin di lagu ini, terus lo masukin di Zoom, itu gimana? Nah, ini ide bagus. Ide bagus. Lo jadi kayak tali kasih hip hop. Jadi konten viral. Boleh baikkan di sini aja. Atau malah yang lebih ngeri ternyata liriknya buat masing-masing. Iya, itu bisa aja sih kejadian. Malah itu jadi menarik gak sih, malah jadi seru, banyak yang bisa kupas, banyak yang bisa kita kupas akhirnya kalau misalnya kayak gitu sih. Ya sebenarnya gue sama iKid kan bukan aktivis gogon ya, jadi enggak gitu.
Enggak mana rapper yang lagi dapat beat yang nge-beat gitu. Tapi itu sih bisa jadi kejadian. Jadi gara-gara kita nggak tahu, ya itu bagus. Jadi satu katanya salah. Gitu. Ya nggak apa-apa sih, itu malah ya gue sih netral aja ya. Tapi kalau misalnya ada beef sama gue juga nggak apa-apa sih. Wih, siap. Itu statement loh itu loh. Tolong didengar ya teman-teman semua ya. Oke, jadi sebenarnya menarik banget sih sebenarnya ini ya gitu. Iya. Jadi ini juga suatu Rima Gejrot ini kembali lagi sebagai bentuk lo adaptasi juga ya. Iya, banyak yang gue adaptasi sih dari Adaptasi gara-gara pandemi, terus Jakarta Cyber, Bos, dari konten-konten kayak Jakarta Cyber, One Minute Rap, kita coba gabungin semua itu tapi jadi sesuatu yang baru aja sih. Tapi ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru juga. Akhir-akhir ini kemarin kan kayak Lace, dia ngisi ngambil ada chorusnya, ada verse-nya, terus kayak Iwake juga chorus, terus kita bikin verse-nya. Sebenarnya itu konten-konten lama yang sebenarnya mirip-mirip aja sama Rima Gejrot, cuman bedanya di sini kita kumpulin jadi satu, kita pilih, kita compile jadi satu lagu, seolah-olah jadi satu lagu gitu. Memang agak PR sih di kita karena kita harus mesti nempelin akapela dengan musiknya, terus hasil audionya juga pasti akan belang kan, kayak teman-teman kayak dari kemarin Ongker sama NK juga beda kualitinya. NK pakai handphone rekamannya, Ongker pakai studio session gitu. Nah mungkin hal-hal kayak gitu yang mungkin beda, tapi menurut gue malah itu justru sesuatu karena kan ini sebenarnya jamming virtual sebenarnya konsepnya gitu. Jadi kita bisa aja gitu. Oke. Menarik. Bang Q, di Hip Hop Hore ini kita lagi punya tema nih. Temanya itu adalah adaptasi atau mati nih ceritanya gitu. Di era seperti ini kan kita dipaksa untuk beradaptasi sama apapun yang terjadi. Dan menurut teman-teman Hip Hop Gejrot, apakah Rima Gejrot ini suatu bentuk adaptasi sama apa yang terjadi biar teman-teman Hip Hop Gejrot tetap berjalan? Atau gue mau denger juga pandangan dari teman-teman Cirebon nih, adaptasi atau mati versi teman-teman Cirebon itu seperti apa sih? Ya, yang menurut aku sih emang Rima Gejrot ini suatu bentuk adaptasi ya. Kalau enggak ya emang kita nggak ngapa-ngapain lagi karena memang event-event offline mati semua kan. Buat kita pasti ya mau nggak mau biar kita tetap bisa kelihatan, zamannya lagi media sosial semua yang bergerak ya Bang ya. Ya sebenarnya nggak cuma ini sih, kalau teman-teman kolektif Project U terutama ya, kita lagi udah 5 kali jalan bikin virtual show sendiri di studio mini kita ya. Keren. Waktu itu pernah rekaman di situ ya. Jadi itu kita sulap jadi studio mini, kita bikin virtual show setiap Jumat malam. Nah ini bentuk-bentuk kayak kita adaptasi sih sebenarnya. Kita nggak pengen adaptasi, cuma sebenarnya kalau gue sih lebih pengen, wah kita udah kangen banget buat manggung gitu, kangen buat lagu sendiri, apa ya medianya gitu. Jadi sebenarnya lebih ke sana, lebih pengen kayak ada yang dipendem gitu, pengen manggung, tapi kemana ya, di cancel semua, mall juga ditutup kemarin gitu. Jadi kalau kita maksain iya nanti kita diusir ke security. Jadi emang itu kayak bentuk-bentuk adaptasi. Kalau dibilang mau emang kalau memangnya harus adaptasi ya oke lah dibilang adaptasi, tapi kita lebih kepada rindu buat berekspresi aja, termasuk dengan Rima Gejrot ini. Sebenarnya Rima Gejrot itu kita bikin pengennya teman-teman rapper di Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka itu aktif buat ikutan, karena gue buka Rima Gejrot kan gak cuma Cayu Majakun, bukan cuma Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, tapi gue buka untuk semua, termasuk Ongker di Ambon, teman-teman dari Malang juga ikutan grup, jadi dari Banjarmasin ikutan masuk ke grup. Jadi untuk kayak gini sebenarnya gue pengen ini loh ada Rima Gejrot, yuk kita silaturahmi sama teman-teman rapper di luar daerah supaya ya at least kita ada silaturahmi, ada kreativitas, ada kolaborasi yang itu jadi ujung-ujungnya adaptasi yang real gitu, yang nyata di karya jatuhnya. Paling itu sih Pi. Keren. Keren Bang lo Bang. Satu pertanyaan terakhir dari gue nih. Gue mau nanya, gimana jadi caranya ikutan? Apakah lo akan memilih dari kalian yang akan memilih, atau emang nanti ada di channel Instagram, di akun Instagramnya Q gitu, ini ada beat ini, siapa yang mau ikutan gitu? Atau gimana? Ya, jadi ini kan gue bilang dulu, ini sebenarnya gue bikin semi eksklusif, maksudnya gini, teman-teman yang mau ikutan Rima Gejrot
yuk masuk ke grup WhatsApp-nya Rima Gejrot gitu, kumpul di situ. Nah setelah itu gue tiap episodenya tiap bulan minggu pertama gue akan share beatnya sama chorusnya. Jadi lo tema sama beatnya Brad. Nah dalam seminggu ke depan, yuk siapa yang mau ikutan kirim Jabri ke adminnya Rima Gejrot, ke gue atau ke Aikid gitu ya. Nah setelah seminggu gue lihat tuh kita pilih 4 untuk awal officialnya siapa yang akan kita pilih. Itu kita jadiin officialnya. Official itu adalah konten yang ada ngobrol Zoom meetingsnya. Tapi bukan berarti rapper di 4 itu nggak kita compile, kita tercompile tapi nggak ada versi Zoom meetingsnya gitu. Versi ngobrolnya nggak ada. Paling itu sih kalau teman-teman hip-hop pengen join Rima Gejrot, langsung aja ke IG gue juga bisa, Tabib Q atau equalstudio.crb. Jadi Instagramnya studio kita di Cirebon. Nah tuh buruan tuh. Buruan tuh. Ini abis ini grup WhatsApp langsung pada rame nih, penuh nih. Grup WhatsApp Rima Gejrot tiba-tiba langsung banyak yang daftar. Di challenge gitu langsung banyak yang ikutan ya. Kemarin yang kirim data ada yang offbeat, ya ada yang offbeat, ada yang pas, terus ada yang udah di mixing, ada yang belum, ada yang rough. Itu seru sih buat kita. Jadi memang biarin itu ngalir aja. Yang mau di mixing silakan. Iya benar. Yang mau roughly maksudnya hasil take-nya nggak usah dikasih efek, kasih apa terus. Jadi yang penting kita jadiin satu, yaitu karya kita bersama jadi satu lagu. Gitu bro. Mantap. Keren tepuk tangan lu deh buat Rima Gejrot deh. Gokil. Cakep. Mudah-mudahan Rima Gejrot bisa terus jalan Bang ya. Amin. Ya ini sih sebenarnya sekalian numpang bukan promo ya, maksudnya numpang bantuan aja dari Hip Hop Warrior. Kalau teman-teman beatmaker yang lagi nonton edisi sekarang Hip Hop Warrior sekarang dan ngerasa berkenan ngasih beat yang tergejrotnya buat kita eksekusi, silakan langsung DM gue aja, kita langsung kirim-kiriman kontak dan kita terima semua jenis beat apapun gitu. Justru itu challenge sih buat kita. Challenge di situ karena gimana caranya makan semua beat itu yang terutama kita ya. Iya. Iki orangnya new school, gue orangnya school. jadi bingung. Waduh ini beatnya new school, dia ada satu beat yang dikirim, wah dark banget ini. Mau gimana nih? Kalau dibikin dark jadi film horor ntar temanya. Ya udah coba Ki, lu bikin yang lebih positif. Akhirnya dia bikin yang lebih positif, akhirnya dapet. Jadi emang buat gue sama Aikid ini satu saya belajar banget sih. Tantangan ya. Iyalah karena tiap beat chorusnya mesti mereka yang bikin dan itu kan part paling susah gitu. Sedangkan kalian harus mikirin itu gokil sih. Mantap. Ya. Nah kalau ada teman-teman beatmaker atau produser di luar sana yang memang pengen nyumbangin beatnya nanti bisa hubungin ke Bang Q langsung atau langsung DM gue aja bro. Atau ada email yang bisa dihubungin? Emailnya di sini nih, ntar editor yang ngasih set. Nih sini lagi pindah, sini juga pindah. Bisa langsung ke Bang Q nanti ya berarti ya kalau misalnya mau ngirim-ngirim musik ya. Langsung DM ke gue aja biar gampang atau ya DM aja di Instagram lebih gampang. Seru sih soalnya ada satu produser misal dari kota Jakarta tapi yang ngisi beatnya dari beda-beda kota itu juga pride sih kalau buat gue sendiri itu keren sih. Pasti produser banyak yang mau juga sih. Alright, wow. Ya mudah-mudahan konten kita nggak ngecewain para produser lah, maksud gue. Amin. Karena emang kan gue nggak sangat terbuka buat rapper-rapper yang baru atau yang lama join sebenarnya. Kalau gue sih prinsipnya gitu. Mudah-mudahan produser-produser yang ngasih beat gejrotnya itu nggak beat gejrot. Yang kecewa. Nih, semoga makin gejrot. Ini vocabulary baru nih. Jadi udah kalau di Cirebon ngomong dop nggak dop, gejrot lu men gitu. Gejrot. Gue gejrot men. Gejrot men. Lirik lu gejrot bro. Gue pakai. Favorit gejrot. Siap. Oke, thank you banget buat tamu kita hari ini yang paling gejrot. Makasih. Sukses terus, gue tunggu tuh episode berikutnya. Ya. Mudah-mudahan lancarin Bang Q, Aikid. Salam buat teman-teman Cirebon. Terima kasih banget. Terima kasih Upi. Terima kasih aku ya.
Right. Bye. Terima kasih. Oke, so itu tadi kayaknya itu juga menutup perjumpaan kita Yes. di Hip Hop Hore kali ini. Hip Hop Hore Gejrot kali ini. Lu semua gejrot, men. Lu semua gejrot. You're so gejrot. Alright, thank you so much for watching dan jangan lupa subscribe YouTube channel Oh, kita. ada di sini. Oi, gokil, siap. Dan juga komen. Jangan lupa komen siapa yang menurut lo harus kita panggil di episode Yoi, berikutnya. banget. Ya. Sampai bertemu di episode berikutnya. Alright, gue Yako. Gua Tuan 3 Gejrot. Sampai berjumpa. Peace. Peace out.